Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustaminarda kembali menjumpai pemirsa. Seiring dengan itu, saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita sekarang ini telah menyaksikan bahwa Partai Solidaritas Indonesia PSI telah menetapkan ketua umumnya yang baru, Kaisang, putra bungsunya Presiden Joko Widodo, dengan sekjennya Raja Yuli Antono. Beranjak dari sini, kita melihat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP terkesan bagaikan sedang memakan buah si malakama. Kenapa dikatakan demikian? Kita tahu bahwa Partai PDIP selama ini telah berkomitmen bahwa dalam satu keluarga bagi PDIP itu harus satu pilihan, satu partai, yakni PDIP. Tidak ada istilah di PDIP ayahnya dalam satu keluarga PDIP, anaknya partai yang lain, mantunya partai yang lain, istrinya partai yang lain. Tidak ada istilah itu dalam PDIP. Di dalam PDIP seperti dikatakan tadi, untuk satu keluarga, untuk satu maksudnya adalah keluarga besar. Untuk satu keluarga besar itu satu partai. Bagaimana dengan Joko Widodo yang sekarang anak bungsunya Kaisang? Berbeda partai dengan Joko Widodo yang adalah kader PDIP. Sedangkan Kaisang bukan saja hanya sebagai anggota PSI, tetapi ketua umum PSI, nahoda dari PSI. Bagaimana ini? Kalau dikatakan bahwa Kaisang sudah berada dalam satu keluarga, tidak lagi berada pada keluarganya Jokowi, katakanlah kalau dilihat dari kakak misalnya, karena Kaisang telah berkeluarga. Namun dalam keluarga besar Jokowi tidak bisa dipisahkan antara Kaisang dengan Jokowi, antara Kaisang dengan Ibu Iriana Jokowi. Tidak bisa dipisahkan. Sedangkan mantunya saja, Bobi Nasution, itu tetap PDIP. Walaupun dia tinggalnya di Medan sana, jauh dari Solo. Kenapa ini bisa? Satu itu. Dua, kenapa Kaisang minta restu kepada Jokowi dan Jokowi memberinya restu? Kedua, atau selanjutnya, kenapa penyerahan KTA Kaisang di hadapan Jokowi sendiri?
Ini menunjukkan bahwa Kaisang belum bisa dipisahkan dari keluarga besarnya Jokowi. Kendati pun Kaisang telah beristri. Bagaimana selama ini PDIP melihat fenomena ini? Kalau kita tidak keliru, telah ada beberapa orang kader PDIP yang dipecat oleh PDIP karena dia berbeda dalam keluarganya, pilihannya. Dia sebagai kader PDIP, tetapi ada dalam keluarga besarnya yang tidak PDIP, maka dipecat dia oleh PDIP. Sekarang bagaimana dengan kasus yang terjadi dalam keluarga besar Joko Widodo? Disinilah tampaknya PDIP bagikan memakan buah si malakama. Mungkin selama ini pada kader-kader yang sudah dipecat karena dia dalam keluarganya berbeda pilihan, tidak satu kepada PDIP, berbeda mungkin PDIP melihat dengan kasus yang terjadi pada Jokowi. Dan perbedaan inilah mungkin yang membuat PDIP sampai saat ini belum lagi memberikan sanksi kepada Jokowi. Namun kita melihat reaksi PDIP kok datar-datar saja. Jelas menurut analisa kita kemungkinannya sangat besar dikarenakan ini fenomena atau kasus ini terjadinya pada Jokowi. Kenapa ada pertimbangan yang begitu sulit kalau ini terjadi pada Jokowi? Kita tahu selama ini walaupun Pilpres 2019 telah lama berlangsung, tetapi Jokowi tetap saja memelihara, mempertahankan relawannya dalam satu organisasi yang tampaknya resmi. Ada namanya Projo, relawannya dan lain-lain. Ini resmi organisasinya. Sampai saat ini organisasi itu masih utuh, tidak dibubarkan oleh Jokowi. Kalau kita melihat kepada yang terjadi selama ini pada presiden-presiden yang lain, semenjak adanya pemilihan langsung presiden ini, begitu selesai Pilpres, ya relawan bubar. Sebab relawan itu misinya atau tujuannya adalah untuk memenangkan capres yang didukungnya. Itu hanya kerja relawan. Setelah dia menang, relawan bubar. Karena relawan ini memahami begitu seorang capres menjadi presiden, dia sudah milik seluruh rakyat. Bukan lagi milik relawan. Tetapi lain pada Jokowi. Dia terus memiliki relawan. Untuk apa gunanya? Sampai saat ini, kalau kita tidak keliru, Presiden Jokowi tidak menjelaskan. Kalau ketika capres kita tahu relawan untuk memenangkan jagoannya secara rela. Tetapi kelanjutan dari itu setelah Presiden Jokowi menjadi presiden dan sekarang telah hampir pula dia berhenti jadi presiden, mengakhiri masa jabatannya, namun relawannya tetap utuh. Ternyata kalau kita perhatikan relawan Jokowi yang masih utuh selama ini dalam bentuk sebuah organisasi yang resmi ini, inilah kekuatan Jokowi. Sehingga kita melihat PDIP seperti makan buah malakama ketika
akan memberikan sanksi kepada Jokowi. Dia punya kekuatan selain dari kekuatannya. Dia sebagai kader PDIP, dia punya relawan. Kalau dia sekarang diberi sanksi oleh PDIP, katakanlah sanksi dipecat, tentu relawannya akan pergi bersamanya. Kalau dia pendukung PSI, tentu relawannya akan berada di PSI, pindah dari PDIP. Ketika nanti ada pemilu legislatif ataupun pilpres, kalau dia cenderung mendukung Prabowo Subianto, maka relawannya akan pindah ke Prabowo Subianto, tidak pada Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDIP. Di sini tampaknya persoalannya. Makanya terkesan gamang PDIP ketika akan menyebut sanksi yang akan diberikan kepada Jokowi di sini. Tetapi nanti juga akan berakibat kalau Jokowi tidak mendapatkan sanksi apa-apa dari PDIP, maka publik akan menilai PDIP tebang pilih di dalam memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada kadernya. Publik akan menilai itu, dan jelas itu nanti akan berdampak kepada perolehan suara PDIP. Jelas ini. Jadi sekarang ini kalau diberi sanksi Jokowi seperti dipecat, akan berpengaruh kepada suara yang ada pada Jokowi terhadap PDIP. Kalau Jokowi tidak diberi sanksi, maka nanti akan berpengaruh pada PDIP, karena publik bisa jadi akan mengatakan PDIP tebang pilih di dalam memberikan rasa keadilan kepada kadernya. Kalau kepada kadernya saja PDIP tidak bisa memberikan keadilan, memberikan rasa keadilan, bagaimana dia bisa memberikan rasa keadilan kepada rakyat seluruh Indonesia kalau dia berkuasa? Dan kalau selama ini ada kesan kepemimpinan rezim sekarang, ada rakyat yang tidak mendapatkan rasa keadilan, maka ini adalah imbas dari semua ini. Jadi intinya sekarang ini terhadap apa yang terjadi pada keluarga besarnya Joko Widodo dengan telah ditetapkannya Kaisang oleh PSI sebagai ketua umum, PDIP tampaknya sedang berada seperti orang sedang memakan buah semalakama. Kita lihat perkembangannya ke depan bagaimana. Apakah PDIP berani memberikan sanksi kepada Jokowi sebagaimana sanksi yang telah diberikan kepada kader-kadernya terdahulu yang terkena kasus seperti ini, ataukah bagaimana? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.